Di tengah ramainya persaingan bisnis kuliner, masih ada warung kecil yang menjual lebih dari sekedar makanan, tapi juga keikhlasan dan kepedulian. Warung ayam gecek. Ini mungkin tampak sederhana, tapi dari setiap piring yang disajikan, tersembunyi semangat untuk berbagi. Ditempatkan di Komplek Untirta, warung ini menyambut siapa saja, mahasiswa, pekerja, hingga warga sekitar, dengan nasi yang boleh nambah sepuasnya dan es teh yang bisa diisi ulang tanpa diminta. Semua bukan trik dagang, melainkan bentuk nyata dari niat yang tulus, membuat siapapun yang datang merasa cukup dan dihargai. Inilah kisah tentang sebuah warung kecil dengan hati yang besar. Ibu, sebenarnya boleh kenalin dari Ibu? Boleh. Nama Ibu Bu Titin. Bu Titin. Nah, dipanggil biasa di sini Umi. Dipanggil Umi. Udah lama ya, udah 10 tahun yang lalu. Terus kena corona, nggak lagi jualan. Dulu di sini di depan di lapangan. Oke. Terus corona nggak boleh jualan selama 2 tahun tutup. Nah, udah corona langsung buka lagi. Oh, berarti sempat ada berhenti dulu gitu? Berhenti Ya, 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oke. Itu karangan sendiri aja. Karena Kan ada ayam penyet ya, ya. ada ayam ini. Jadi Ibu pikir udahlah bikin ayam gecek. Ayam gecek itu sambelnya ya, kita ayamnya digecek, diprek-prek gitu, terus udah gitu bikin sambelnya. Jadi itu karangan sendiri, punya sendiri, Oh, nggak ada di mana-mana. oke. Cuman belum dipatenkan aja. Ayam itu praktis ya, Oke. terusnya bersih lagi kan, nggak repot. Menu yang banyak disukain anak-anak. Iya, benar. Gitu. Kalau yang makanan-makanan lain kan itu pilihan, kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ayam itu rata-rata anak-anak yang ini. Iya, benar. Makanya ya paling dari menu ayam itu aja sama Umi dirubah-rubah. Ada soto, ada asam manis, ada ayam bakar, ada ayam gecek. Cuman di sini ininya ayam gecek. Oke. Kita jualan sambil bersadakoh ya. Yang penting mah kita nggak rugi, walaupun dikit ada gitu. Cuman ya Umi minta sama kalian lah yang lain-lain khususnya gitu. Kalau udah makan ya pertanggungjawabannya harus diselesaikan, bayar. Tapi ada juga yang nakal. Kalau lagi rame ya pergi aja. Tapi Umi mah nggak apa-apa. Kan kita punya Allah. Nggak masalah sih ya, yang penting mah kita nggak rugi, terus masih bisa beli lagi ya, ada lebih dikit-dikit untuk bayar karyawan gitu ya, walaupun sedikit Umi masih bisa nyimpan, nggak banyak sih, yang penting kan barokah, itu yang dicari. Makanya kenapa Umi milih nasinya refill, air minumnya gratis, air teh manis lagi ya. Teh manis itu satu box itu hampir 3 kilo gulanya. Satu box, bayangin 18.500 kali 3 untuk teh doang. Iya. Sehari bisa ngabisin 2 box, berarti 6 kilo gula aja tuh. Makanya ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting doanya aja buat Umi ya, dari kalian supaya barokah. Tergantung ayam ya, kalau ayamnya 30 kiloan itu hampir 2 karung. Sehari? Iya, sehari. Kalau ayamnya 20 ya sekarung lebih lah gitu. Banyak banget ya Umi Iya, ternyata. iya. Sekarungnya itu Umi beli berasnya juga nggak main-main loh, beli berasnya yang bagus. Umi jualan ini yang dijaga sama Umi ya, kebersihan, kan enak gitu kan. Terus kita pelayanannya harus supel sama anak-anak kan. Ya kalau agak kesel-kesel dikit maafin deh. Itu jadi nasinya juga berasnya beras yang bagus. Satu karung 350, sekarang naik 10.000 jadi 36 satu karung. Kan ada yang 320, ada yang 310, tapi Umi belinya yang banyak.
yang mahal. Yang telur. Karena Umi sendiri kan anak-anak makan, cucu-cucu Umi makan di sini gitu kan, anak-anak Umi juga. Kalau khususnya di sini anak-anak mahasiswa ya, yang dari WIN ke sini, yang dari Unpam ke sini, yang dari Bina Bangsa ke sini. WIN kan di Palima ya? Iya benar. Iya. Sini, WIN di Palima, WIN sini. Terus yang dari Sindang juga kalau mereka ada waktunya pas makan siang gitu ya, nggak ada jam kedua MK-nya ya, langsung masuk ke sini. Ini pulang langsung makan tuh rame-rame. Berarti emang udah banyak banget yang kenal Iya. Kecik ini ya. Ada di TikTok katanya. Udah sangat ekspos ya Kecik ini. Kasihan ya soalnya cucu Umi juga kuliah gitu. Kos cucu Umi kan kuliah di Brawijaya. Kos juga di sana. Jadi ya kasihan lah. Biar mereka bisa menghemat biaya dari, kan nggak seluruhnya mahasiswa ini anak orang kaya, anak orang mampu, dan nggak seluruhnya bekalnya besar. Dari ya tahulah Umi juga yang lebih tahu lah gitu mahasiswa gitu. Jadi ya dari orang tuanya paling dikasih seminggu berapa untuk makan seminggu, harus dibagi-bagi itu kan. Itu jadi alhamdulillah, jadi udahlah kata Umi, biarin aja buat mahasiswa. Kepengen sih sebetulnya buka di luar, tapi belum sempat, modalnya belum ada. Ya sebetulnya mah pengennya di kampus-kampus gitu ya, seperti di Ciwaru. Umi belum dapat tempat. Ciwaru belum dapat tempat, di Sindang juga belum dapat tempat. Gitu. Jadi udah di sini aja dulu, anak-anaknya juga toh ngejar ke sini. Tantangannya kalau libur ya kan, ini kan mau libur 2 bulan kan, nah itu iya kita harus, waduh gimana ini selama 2 bulan ini kan, sebentar lagi libur, akhir ini kan libur. Iya itu, jadi lebih ke pas waktu libur aja ya bulannya, jadi mungkin berkurang gitu. Bukan berkurang lagi, nggak ada sama sekali selama 2 bulan itu gitu. Berarti dari masyarakat di sekitar sini tuh mayoritas Enggak. Oh, berarti lebih ke emang mahasiswa. Mahasiswa. Di sini paling yang beli 1-2 orang. Itu pun enggak setiap hari. Gitu. Jadi khusus ini menyiapin untuk kalian. Dari anak-anak kampus aja sih. Ya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ya. Jadi enggak ada cara khusus yang Umi lakuin misalnya. Ya cara khususnya itu apa namanya, sambelnya yang enak gitu ya. Berarti emang di kualitasnya. Iya, di kualitasnya yang harus just gitu. Nama aku Amsyal Yunus Marbun, bisa dipanggil Lili, dan aku dari Tangerang, dan kebetulan aku mahasiswa Untirta dan ngekos sekitar sini. Oke. Kalau boleh tahu jurusan apa tuh Kak? Jurusannya Ilmu Komunikasi. Menurut aku ya, sebagai anak kos ini tuh warung gecek yang sangat membantu lah mahasiswa, soalnya seporsinya itu benar-benar murah dan juga dapat minumnya sekalian dan bisa di take away atau enggak makan langsung. Nah kalau makan langsung ini bisa di refill, nasinya bisa di refill. Jadi benar-benar kalau misalkan anak kos yang benar-benar lapar nih ya, bisa makan di sini, dan itu tuh benar-benar membantu sekali untuk mahasiswa yang hemat-hemat. Kalau dari aku ya sebagai anak kos itu benar-benar sangat membantu, dan aku sangat berterima kasih sama Umi, sama karyawan-karyawan juga. Benar-benar mereka melayani juga dengan ramah, makanannya enak-enak, dan semoga terus berjalan ini usahanya. Amin. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Warung ayam gecek mungkin hanya satu dari sekian banyak tempat makan di sekitar Komplek Untirta. Tapi ia berbeda. Ia tidak dibangun dari ambisi yang besar, melainkan dari niat yang sederhana. Ingin berbagi, ingin membuat orang lain merasa cukup, meski dengan apa adanya. Di meja-meja kayu yang sederhana, banyak cerita yang singgah.
tentang mahasiswa yang belum gajian, tapi tetap bisa makan kenyang, tentang tukang ojek yang sekedar mampir untuk isi tenaga dan dapat senyum hangat, tentang orang-orang yang datang bukan hanya karena rasa lapar, tapi karena merasa disambut. Di sini, makan bukan sekedar soal rasa, tapi tentang perasaan, rasa dihargai, rasa diterima, rasa seperti di rumah. Dan mungkin itu yang membuat warung kecil ini bertahan. Bukan hanya karena resep ayamnya, tapi karena hati di baliknya. Warung ayam gecek, tempat sederhana yang mengajarkan kita bahwa kebaikan tak butuh panggung besar untuk bisa berarti.